Sekarang kita akan lanjutkan penerapan dari teori tadi. Jadi kita sekarang praktek. Jadi ada 6 step yang harus kita tahu. Pertama, kita harus tahu cara buat kampas baru. Ini gampang ya. Terus menentukan orientasi kertas. Nah, ini ilmu baru ya. Itu sangat gampang juga. Kemudian kita harus bisa buat tulang bukunya. Tulang buku itu yang tengah ya. Yang ini. Dan ukurannya kita harus tahu. Kemudian kita buat nanti kerangka awal, nanti kita masukkan semua tulisannya ya, dari judul, subjudul, quotes, dan nama penulis, dan sinopsis, dan lain-lain. Itu langsung kita masukkan. Lalu kita harus tentuin nanti tulisan-tulisannya itu nanti ada perbandingannya antara judul dengan subjudul, harus beda. Kalau sama ya lucu aja gitu kan, jadi kurang profesional gitu. Dan rasio itu menentukan kesan juga. Ada kesan yang tampilkan nanti kalau bukunya tulisannya maksudnya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang italic, ada yang bold. Italic itu merahnya, bold tebal. Oke. Kemudian menambahi background, gambar atau ilustrasi sebagai penguat dari judul. Yang terakhir kita poles, jadi nanti sebelum kita sampai tahap akhir itu letaknya acak aja gitu, baru di akhir baru kita rapikan, jadi lebih menghemat waktu. Dan nanti kita bisa tambahi efek atau gradasi tergantung dari kebutuhannya aja sih. Kalau memang perlu dikasih efek, kasih, kalau enggak usah ya, intinya jangan norak gitu. Kita mulai prakteknya dari tentunya Photoshop ya. Semua sudah bisa buka ini Photoshop. Ini hasil akhirnya nanti ya, kita akan buat. Jadi langkah pertama tentu file new, kita buat kampas baru. Di sini nanti tulis aja langsung judulnya, sampul buku ya, atau pakai nama ya. Ukuran jenisnya ya digital paper, tentunya A4, resolusi 300, jangan diubah-ubah. Ini nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini tentuin kita mau cetak atau digital aja. Tentu kita cetak dulu kan, jadi CMYK. Oke kan. Nah, kalau sudah jadi, langkah kedua kita tentuin orientasinya di image. Di sini ada image rotation. Kemudian ini ada 180 derajat ya, tentu sama aja sih, kalau diputar 180 derajat kan tetap ini juga gitu kan, belum ada isinya. Kalau yang ini cewek itu ke kanan, cewek ke kiri, jadi mana kita pilih bebas ya, saya pilih kanan. Nah, sekarang tekan Ctrl 0, maka tampilannya akan fitnya itu yang ngepas. Kalau kita tekan Ctrl minus, dia akan zoom out. Kalau Ctrl plus, zoom in. Kalau Ctrl 0, zoom fit ya, seperti itu. Jadi kita harus pakai shortcut itu untuk mempermudah dan mempercepat. Nah, sudah miring seperti ini. Ini A4 ya, A4 pasti nanti hasilnya bakal jadi A5. Kenapa? Karena kita bagi dua ya, seperti teori tadi ya. Itu tadi pentingnya teori, jadi kita tahu hasil akhirnya. A4 kalau dilipat 2 jadi A5. Kita akan buat di tengah ini. Caranya lihat sebelah kiri, tools, cari yang namanya ini rectangle tool, atau tekan huruf U, pakai shortcut U. Nah, di sini nanti kita setting. Pertama nanti dia begini, nanti awal mulanya kalau belum setting. Tadi sudah saya setting ya, jadi kita balikkan ke awal. Nanti pilih nih fix size, ini ukuran lebar ya, wide itu 1 cm. Ini idealnya memang 1 cm, boleh lebih ya, tergantung nanti apa tulisannya gitu. Kalau sedikit ya 1 cm aja. Dan ukuran bebas ya, kita buat 10 atau mungkin 20 bisa ya, karena kan A4 itu ukurannya lebarnya 21 ya, lebarnya 21, panjangnya 29. Karena dibalikkan jadinya
lebarnya 29, panjang 21, berarti ini kita buat 20 ya. Nah sekarang kita coba klik kiri sekali. Oke, pause. Kita klik kiri, tahan aja. Nah kita muncul langsung kan, jadi kita tentui tengahnya. Ini letak aja sembarang. udah kita letak sembarang. Sekarang tekan V atau move tool ya, yang ini V, tekan V aja, jadi buat biar cepat. Kita tarik ini jangan lupa diaktifkan yang atas, auto select diaktifkan, ini layer, ini matikan ya, nanti muncul ini, kita matikan aja karena mengganggu. Nah tentui tengahnya, ini susah tentui tengahnya kan, cuma caranya biar dapat tengahnya, jadi kita cukup tekan yang namanya Ctrl A, huruf A biasa ya, Ctrl A. Nah perhatikan ya, ketika kita tekan Ctrl A, dia akan menyeleksi seluruhnya, dan di sini di atas ini akan aktif. Ini untuk nentuin tengahnya ya, jadi kalau kita tekan yang ini, dia akan ke kiri, kanan, tengah. Nah jadi ini tengahnya, jadi kalau usah kita tarik lagi pakai ini centimeter, langsung aja pakai ini. Kalau sudah di tengah, matikan ini seleksinya, tekan Ctrl D atau deselect ya, lebih bagus saya tekan Ctrl D, selesai. Oke, kita tekan lagi di sini. Sekarang tekan Ctrl T, udah, kemudian tarik, paskan ke atas, paskan ke bawah, jangan ada celah sedikit pun, enter. Nah sudah. Oke, ini bisa kita ubah warnanya ya. Cara ubah warna gimana? Kita tekan di sini aktif ya, ada tanda biru, berarti kita tekan, kita pilih ini sekarang, saat ini namanya layer. Oke, kita pilih lagi di sini tadi ya, rectangle. Nah perhatikan di atas ini kan ada fill ya, ubah aja di sini fill ini, maka seharusnya akan berubah. Nah berubah ya, kita pakai warna bebas, saya pakai warna pink muda. Oke, udah selesai ya, buat tulangnya selesai. Jadi ini halaman belakang, ini halaman depan, atau sebaliknya, bebas. Jadi saya tentuin ini halaman depan, kita kerjai halaman depan dulu. Kita harus buat judul bukunya ya. Tentu pakai teksnya itu kita tekan tombol T, atau di sini dia ada ini T ya. Nah itu kan horizontal type tool, T. Sudah, langsung aja ketikkan, jangan dulu diatur-atur ukurannya, ketik aja dulu. Misal nama judul bukunya Paris, gak nampak ya, tekan Ctrl A atau di blok. Ini ada warna di sini, coba kita buat hitam dulu. Oke kan, nah udah, baru tekan Ctrl Enter, itu cara cepatnya. Nah ini akan hilang sendiri tadi yang garis-garis itu ya. Bisa aja tekan tombol ini, cuman agak lama. Oke, di judulnya biari dulu, kita ketik yang lain, subjudul Cinta Dalam Diam, Ctrl Enter. Udah, subjudul udah, kemudian quotesnya ntar saya lupa. Oke, oh iya, quotesnya ini pilihan ya, boleh buat boleh enggak.
saya buat nih ya, di dalam keheningan aku menyebut namamu dalam setiap sujudku. Oke, lagi aja lah ya. Control Enter, selesai. Baru kita ketik lagi nama penulis, nama sendiri aja buat ya. Oke, selesai. Control Enter. Terus apa lagi, kita lihat. Habis ya, habis. Ini 1 2 3 4 selesai. Ini ilustrasi ya, ini logo. Kalau sudah, selanjutnya yang di sebelah sini kita langsung ketik aja gitu ya. Daripada lama, saya ambil langsung ya, saya ambil langsung yang udah saya ketik tadi. Ini cukup di blok aja, kalau mau ngambil dari tempat lain di blok. Ctrl C, copy, masuk kemari, hidupkan type toolnya, tekan dulu klik kiri, udah begini, baru Ctrl V. Oke, Ctrl Enter. Untuk gerak I-nya pakai move tool atau tekan tombol P. Udah, tekan di sini. Lihat di sebelah kanan ini layer, ini aktif. Kalau kita tekan di sini, nah ini aktif ya. Kita tekan ini, hidupin autonya, yang lupa ya, biar mudah. Nah, kita geser. Oke, sekarang kita tulis juga atau ketik ini nama penulis. Saya copy aja biar cepat, penting udah tahu caranya. Di blok, Ctrl C, masuk ke jendela baru, hidupin type toolnya, tekan dulu klik kiri, Ctrl V, Ctrl Enter, tekan V, hidupin move toolnya, baru gerakin. Oke, selesai ya, teksnya ini aja kan, enggak lagi ya, selesai. Mungkin ini nanti kita duplikat dari sini aja. Kalau sudah teksnya kita buat, sekarang kita atur nih besar kecilnya. Judul tentu lebih besar dari subjudul, jadi kita tekan tombol T, hidupin type toolnya ya. Oke, kita arahin persis di sini sampai tandanya begini ya, tandanya itu nampak ya, macam garis gitu. Tekan persis di teksnya, tekan. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan dia aktif ini layernya. Ini berarti bisa kita edit ya. Sekarang kita blok atau Ctrl A, lalu ukurannya di sini ya, bisa ketik manual, bisa kita pilih 72 misalkan paling besar. Oke, atau mau diketikkan mau lebih besar lagi 100 juga boleh. Nah, bisa. Kemudian Ctrl Enter. Nah, ini mengakukan dulu, tekan kemari dulu ya, baru Ctrl Enter. Selesai, kita atur pakai V, move tool. Nah, pas lagi kira-kira. Kemudian subjudul ini kan 100 ya, 100 tentu di bawah 100 ya, di bawah 100. Kita coba aja berapa dia kelihatan bagus. Kita coba mungkin 90 dulu. Nggak mungkin ya, hampir mirip ya besarnya. Kita turunkan langsung 60, juga kurang pas 40, kurang 30, 20. Nah, pas ya. Jadi ini perlu kepekaan sih, kira-kira udah cocok atau belum gitu kan. Saya rasa udah cocok nih ya, tuh kan, jadi lebih gimana gitu, lebih pas. Ctrl Enter, kita tentuin mau di mana, sini boleh, di mana-mana boleh. Kemudian ini quotes-nya tentu lebih kecil dari ini. Oke,
Saya mau letak ini di tengah ya. Kita aktifkan type tool, kita blok, terus kita besarkan. Tadi kan 20 nih ya, berarti di bawahnya mungkin 14 cukup ya. Besaran ini kurang estetik ya. Nah 12 pas ya. Ini bisa kita ubah fontnya di sini ya, bisa kita ubah bold atau enggak. Ini bold tebal ya, kalau untuk quote nggak cocok bold, regular aja. Ini bisa kita tentuin mau pakai yang script lebih tipis. Nah lebih estetik kan. Oke, saya zoom dulu ya. Udah hidupin type toolnya, kita pindahkan. Ini sepertinya terlalu banyak ruang kosong, jadi supaya dia terisi ini kita geser. Caranya aktifkan di sini type tool, kita backspace aja gitu kan biar dia manjang. Nah gini. Oke, coba kita geser lagi. Kan lebih puitis kan, lebih puitis ya. Oke sudah. Sekarang yang ini yang nama besarnya itu hampir mirip dengan subjudul, biasanya begitu. Jadi subjudulnya 20, tentu ini 18 kayaknya cocok. Di bawahnya sedikit mungkin 16 ya. Oke, cocok, pas, mantap. Kita pindahkan ke bawah, letak dulu sembarang ya, karena kita mau masukkan nanti ilustrasi. Ini sudah pas, ini sudah pas. Sekarang kita masukkan gambar. Caranya kita cari dulu gambar-gambar yang ada di Google. Udah saya cari nih ya, saya cari gambar Dylan. Kemudian diantara banyak Dylan yang ada di Google, saya lebih seret dengan Dylan yang ilustrasi, lebih cocok. Ini kan Dylan yang real ya, gambarnya foto ya. Saya cari yang ilustrasi, dapatlah Dylannya yang seperti ini, Dylan ilustrasi. Itu sudah saya download. Kalau belum tahu cara downloadnya, cukup diklik di gambar, kemudian diklik kanan di save image as ya, save image. Nanti kita letak di download. Sebentar. Oke, kita letak di download atau desktop. Yang penting ingat ya, saya biasanya desktop biar gampang nyarinya. Simpan. Oke, kemudian kita masuk ke komputer, ke dokumen, kita cari. Tadi kan letaknya di desktop, tentu nanti iya di desktop itu gambarnya, jangan cari tempat lain. Desktop ya, sini kita lihat gambarnya tadi ada ya, ini ya. Oke, sekarang kita balik ke Photoshop. Cara ngambilnya dari file, kemudian pakai open boleh, cuma agak ribet. Kita mau langsung masukkan kemari, itu pakai place ya, pakai place. Nah kita cari, tadi kan gambarnya di desktop, ya udah pilih desktop, cari itu gambarnya yang mana. Ini ya, karena saya nggak serak dengan ini, saya serak dengan ilustrasi, saya cari ya, nih. Oke, pilih place. Nah ini kan ada titik-titik ya, cara besarinnya biar nggak peyang. Peyang tuh seperti ini, peyang. Nah ini peyang namanya, ini peyang ya, peyang. Nah caranya biar nggak peyang, kita tarik dari ujung, terus tekan
Ctrl dan Shift bersamaan, tekan Ctrl dengan Shift. Ini tentu kita klik kiri dulu ya, klik kiri dulu di sini, baru ditahan ya, tahan, baru tekan Ctrl, tekan Shift. Oke, udah ketahan semua, baru gerakkan mouse-nya. Oh maaf, bukan. Ini untuk melebarkannya. Sebentar, kita ulang. File, place. Ini saya sekali rekam aja nih ya, makanya kalau ada kesalahan dimaklumi. Berikutnya malam-malam nih, lagi ngantuk. Ini yang ujung ya. Oke, yang ujung caranya kita klik kiri tahan, tekan Shift aja, baru gerak I. Nah, jadi ini gambarnya nggak akan peyang, nggak bisa ini kita bebas ngaturnya gitu kan. Ini akan seperti ini, tetap gambarnya akan tetap proporsional. Oke, kita tentui besarnya berapa, secukupnya aja. Kita lepaskan semua, enter. Sudah. Jika move tool, tekan V ya, move tool ya, ini V shortcutnya. Kita geser, perhatikan gambarnya. Kalau kita letak di sini bagus, cuma ini kan ada potongan tuh ya, jadi kita tutup potongannya. Kita letak mana yang pas, sini nggak mungkin, tentunya di sini ya. Oke, pas ya. Sekarang kita atur lagi nih. Nah, mungkin di sini ya, atau mungkin kita buat ini ke tengah. Kita aktifkan lagi toolnya ya. Udah aktif, udah masuk kemari. Sekarang kita atur nih ke tengah. Oke, Ctrl Z ya, ulang-ulang. Kita blok dulu semua biar semua terikut. Nah, ini dia. Oke, Ctrl Enter, atur lagi. Nah, letakkanlah sepas mungkin, kira-kira sudah estetik sudah ya, dirasa-rasa aja. Oke, sudah. Sekarang ini kita atur biar nggak terlalu rame. Mungkin di sini kita letak ya. Oke, sudah pas. Dah jadi ya, jadi kemudian kita buat backgroundnya, atau boleh langsung ke foto ya, bisa juga. Kita ke foto dulu kali ya, ambilnya tetap sama dari place. Carilah pas fotomu atau foto yang kira-kira cocok lah ditampilkan menjadi biografi penulis atau profil penulis. Fotonya saya cari CD ya, di komputer kamu pasti beda fotonya. Oh, di desktop kemarin saya ada nyimpan foto. Oh, salah, di download terus Telegram, terus ini masing-masing ya, jangan ikutin, mungkin beda-beda nanti penyimpannya. Oke, saya pilih gambar ini aja, lebih kayak penulis. Nah, ini enterkan aja ya. Kita mau buat ini estetik ya, kita mau buat backgroundnya ya. Kita geser dulu biar nggak kena. Oke, kita pilih nih ya, ini kan aktif layarnya, jadi cuman ini yang kita pilih ya, kita select, yang lainnya kena. Kalau kita klik ini dia pindah, kita pilih ini, kita mau edit ini, kita mau buat backgroundnya dengan cepat. Caranya di sini, pilih quick selection ya, tapi klik kanan, kita pakai magic wand. Jadi magic wand ini dia menyeleksi warnanya yang sama, itu kan hijau gitu kan. Nah, langsung ke seleksi itu kan, langsung seleksi yang warnanya hijau. Oke, kalau sudah begini kita pakai yang quick, kita poles yang kelebihan itu kita mundurin biar nggak kepotong, kita mundurin.
yang kurang kita seleksi lagi. Ini kan bunganya kena nih. Oke, kita seleksi lagi sampai semua kena. Ini opsional ya, boleh dibuat boleh enggak, boleh langsung gini aja, tergantung kepedean lah ya. Bagi saya ini backgroundnya jelek ya, nggak teratur, jadi saya ubah. Ini kan udah seleksi kan tinggal gampang aja nih, tinggal ubah background. Caranya kita tekan backspace. Nah, kalau muncul error seperti ini, caranya gini ya, kita pilih dulu brush atau B. Nah, ini kan tanda larang, kita klik kiri di sini. Oke kan, udah oke. Kalau sudah oke, sekarang tinggal tekan backspace lagi, kita coba. Nah, dia akan hilang. Kita kan pengen kasih background tuh kan, jadi kita kontrol lagi. Ya udah, kita pakai brush aja gitu, bisa sama aja sih. Kita pilih warnanya, mungkin saya akan pakai warna kuning ya, lebih gampang dicerna mata. Oke, udah kita besarin, kita brush sendiri aja gitu. Nah, kan lebih estetik ya. Oke, sudah. Ctrl D, matikan seleksinya. V, tekan V, tekan di sini, Ctrl T. Oke, kita kecilkan ya. Jangan lupa tekan Shift plus Alt. Jadi untuk mengecilkannya supaya dia di tengah langsung tuh ya, gambarnya ke tengah. Kalau kita pakai Sigma begini hasilnya. Ini saya kasih tahu perbedaannya ya. Sebentar, agak lambat nih. Enter kan dulu. Nah, ini bedanya. Kalau kita pakai shift, ini kita tarik, dia akan mengecil ke arah ujung. Oke, kita tunggu lambatnya. Enter. Kita geser dulu, tiba-tiba komputernya lambat nih, kepanasan. Oke, kita Ctrl T lagi, tekan Shift, klik kiri, gerakin. Nah, begini. Ini kalau pakai Shift ya. Tapi kalau pakai Alt sambil Shift, tekan Shift Alt, kita gerakin. Nah, nampak bedanya ya. Cuma gitu doang bedanya, nggak terlalu banyak sih, tergantung mana nyamannya aja. Kita kecilkan secukupnya, lepaskan semua, enter. Baru kita pindahin pakai mukul, pindahin sepasnya aja gitu ya. Saya rasa udah pas segini, letakkan di sini. Oke ya, boleh di bawah juga boleh, bebas. Oke. Nah, apa yang kurang? Logo penerbitnya. Jadi kita download dulu, cari nanti logonya, misalkan Gramet-nya, Gramet logo PNG, ketik seperti itu, nanti akan muncul. Loh, Gramet banyak ya, Gramedia. Nah, sini kita download kan, sudah kita download, nanti seperti biasa kita ambil dari file place,
tadi sudah saya download di desktop, ada di download berarti. Oh, tidak ada, kita download dulu. Gramet, pilihlah yang kira-kira cocok. Ini kan logo Gramet yang sekarang ya, untuk di buku. Klik kiri, tunggu, klik kanan, save image. Atau di copy juga bisa sebenarnya, tapi lebih bagus di save image biar nanti bisa dipakai lagi gitu kan, nggak payah lagi nyari-nyarinya. Simpan desktop. Oke, bebas ya nyimpan mau dimana aja, yang penting ingat. Udah, kita balik lagi, kita cari gambar tadi, letaknya di desktop. Di desktop. Nah, ini dia, place. Nah, ini kan kebesaran nih, kita kecilkan pakai shift alt aja biar dia ke tengah langsung. Tuh, langsung ke tengah kan. Jadi prinsipnya tuh jangan diikuti apa yang saya ketik, tapi dipahami apa yang saya bilangkan ya. Kayak control enter tuh kan, itu kan sebenarnya konsepnya cuma untuk menonaktifkan seleksi biar bisa kita gerakin ya. Jadi jangan dihafal apa yang saya sebutkan langkah-langkahnya, tapi shortcut-shortcutnya tuh diingat semua tuh fungsinya apa. Jadi nanti bisa gunakan sesuai kehendak sendiri gitu. Oke, control enter. Nah, udah ya, kita tentui biasanya kan di atas bisa, biasa di sini. Ini kan nggak muat, berarti di atas. Nah, ini kebesaran nih, harus kita kecilkan lagi. Kita kecilkan kira-kira sewajarnya aja gitu. Oke, sepertinya udah. Waduh, kecilkan lagi. Aktifkan layarnya, tekan dulu itu kiri di situ. Udah aktif layarnya, kecilkan. Enter, baru letakkan. Udah, kita pas. Kita duplikat, tekan alt, baru kita muncul tuh dua tuh. Tekan klik kiri, tahan, tarik pelan-pelan, tahan semua, tahan, geser dulu, letakkan, baru dilepas. Dah jadi. Oke, kemudian ini kita copy aja di sini, kita tekan dulu klik kiri di sini. Nah, ini kan aktif kan, pindah ya layarnya, udah aktif, baru kita tekan alt, kita geser. Oke, mau kita tambah judul lagi ya, tambahan boleh, misalkan kan pakai tahun, saya juga pakai tahun juga lah, tahun lahir saya gitu kan. Oke, biar lebih gimana gitu kan, saya kecilkan sedikit. Kecilkan secukupnya. Besar lagi deh. Ctrl T, Shift Alt, enter. Nah, kan lebih estetik ya. Sini mungkin. Oke, sudah. Ini kita turunkan sedikit. Nah, sekarang sentuhan terakhir, kita buat warna backgroundnya ya.
ini kan putih sebenarnya udah pas sih, cuma kita ingin tahu cara buat backgroundnya cuman. Jadi ini layer ya, di sini ada layer, kita scroll ke bawah ada background ini terkunci, maka cara paling mudah kita duplikat aja, tekan Ctrl J atau duplikat di sini boleh, saya pakai shortcut aja Ctrl J lebih cepat. Udah jadi kan, ini udah jadi nih background copy. Nah ini udah bisa kita buat backgroundnya, kita pilih di sini ya, jangan pilih ini nggak bisa diapa-apain. Background copy, kemudian kita cari di sini bucket, find bucket tool atau G. Oke, ini aja ya foreground. Opacity-nya kalau di awal tuh 100 ya, 100. Ini harus turun ya, saya kasih tahu kenapa. Kita pilih warnanya saya pilih warna yang lembut ya. Kalau ini terlalu terang ya nanti nggak nampak tuh. Saya pilih warna yang lembut, tidak pink tapi agak kemerah-merah sedikit lah. Nah mungkin ini pas ya, digeser-geser aja gitu kan. Oke, udah tinggal tekan sembarang di mana aja gitu, tekan klik kiri sekali, udah tungguin pluk jadi ya. Nah ini sepertinya ketebalan nih warnanya, kita Ctrl Z lagi, kita atur dulu opacity-nya ya. Opacity ini lebih ke terang atau redupnya gambar, mungkin 50% cukup ya. Toleransi kira segini 32 ya, toleransi itu untuk ini aja, untuk cakupannya aja, seluas mana dia bisa dicat. Ini kan udah tentu semua kan, jadi nggak usah diapa-apain lagi. Klik lagi, warnanya lebih lembut. Nah sudah pas ya, lebih lembut ya, atau saya kurang puas, sedikit lagi lebih halus ya, lebih halus. Nah pas, sudah pas, sip, mantap. Jadi tadi seperti ini. Oke, sudah jadi, sedikit banyaknya mirip lah ya dengan yang pertama dikerjain. Oke seperti itu ya. Mau kita ubah juga warnanya juga bisa ya, kita klik sini, kita ubah warna, bisa. Bisa kan. Pilihlah warna yang tidak menyatu atau warna yang kontras. Itu warna pink, maka warna kontrasnya ini ungu atau biru. Jadi pilih warna itu memang mirip dengan emak-emak ya. Belajar dengan emak-emak juga kadang-kadang untuk nentuin warna yang pas ya. Boleh selaras tapi jangan sampai warnanya tenggelam. Begitu aja kalau warna. Ini bisa kita warnai atau bisa kita buat yang ini misalkan ya, yang ini kita pilih tulisannya, kita select, terus kita buat sini bold ya, lebih tebal bisa. Oke seperti itu aja ya mungkin dasarnya ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Dan untuk ngeprintnya itu tekan Ctrl P, tunggu, ini agak lama ya, jadi mohon maaf kalau agak lama karena ini sekali take, nggak ada edit lagi, langsung live dikerjain di tempat, nggak ada di-cut ya. Dan nggak ada satupun yang di skip. Nah nanti muncul seperti ini, nanti pilih printernya, nanti masuk kemari, kopinya cuma satu ya, cuma sekali cetak, kecuali mau cetak banyak dan tinggal ketik aja angkanya gitu. Print setting, kita tentui di sini ukurannya berapa, ukuran berapa ini. Nah di sini ini pilih untuk A4 tadi kan, orientasinya pilih landscape ya,
karena kan mereng udah nggak kepotong. Ini nanti jenis kertas tergantung mau pakai kertas apa. Kalau masih APS ya kertas standar, tapi kalau di luar APS misalkan glossy atau kertas lain itu nanti pilih di sini matte atau glossy, bebas ya. Kita pakai APS nanti nyetaknya kualitasnya ini kita buat tinggi biar nanti warnanya itu ngejreng. Ini pilih warna tentunya, jangan abu-abu kecuali fotokopi. Dan nanti jokikan ya, nanti jokikan seperti itu. Oke, kemudian langkah terakhir, sentuhan terakhir supaya ini ngepas pas di print, nggak ada yang kepotong ya, kiri kanannya pas. Itu tinggal kita tentuin nanti ini position and size. Nah, ini kan pas kan ya, center, atau kita matikan, kita atur aja ini 0, kita atur ini 0 ya. Oke, lihat ini kepotong sedikit ya, nanti kita geser sedikit ini nanti. Kita coba nanti sekali, kita print. Intinya di sini tetap kita buat 0 ya, supaya nanti nggak kepotong, karena printer itu kadang terpotong ujungnya. Jadi ini kita buat 0. Atau memang kalau nanti pas dibuat 0 dia tetap kepotong, coba buat center. Jadi ini opsional ya, tapi biasanya dibuat 0 untuk nggak kepotong. Nanti kalau sudah di print, udah selesai gitu doang. Oke. Nah, untuk nyimpannya file save as ya, save as, atau kita pakai shortcut karena ini baru sekali dibuat ya, Ctrl S atau Ctrl Shift S, jelas. Saya lebih sering pakai Ctrl Shift S, itu save as ya. Kita letak di mana ya, kita letak di sini di D biar nggak hilang. Script sheet nih ya, saya masih ngedeskripsi ini. Sampul buku ini PSD ya, PSD itu format untuk dimasukkan kembali ke Photoshop, jadi bisa edit lagi. Kalau nggak mau edit lagi, langsung jadikan aja JPEG atau PDF. Di sini ada PDF sini nih ya, tapi tetap buat juga PSD nya ya. Pertama buat PSD nya simpan, nanti baru simpan lagi versi PDF ya untuk dicetak seperti itu. Oke, kita simpan. Oke kan, udah jadi. Oke, demikian saja praktik kita. Silahkan diperhatikan. Kalau nggak tahu tanya di grup atau tanya via pribadi dari WA saya ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, karena perlahan tadi saya sebutkan. Kalau memang kurang dapat juga gitu kan tadi bagian mana, silahkan tanya ya, tapi usahakan praktekkan dulu apa yang saya instruksikan tadi, mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan dengan topik berikutnya.